Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadratin al-Mustafa Rasulullah alaihi wasallam. Sallallahu wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran tentang zakat, infak dan sedekah hari ini, marilah kita membacakan shalawat qulub untuk pertama kalinya. Bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hari ini kita akan membahas tentang zakat, infak dan sedekah. Zakat adalah harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu apabila telah mencapai haul dan nisabnya. Artinya haul, artinya apa haul? Haul adalah yang mana itu sudah memperingati atau 1 tahun setelahnya. Artinya setiap ulang tahun, bahasa kita tuh ulang tahun tuh namanya haul. Yang mana lagi, dan nisabnya, nisab itu timbangannya, timbangan atau jumlahnya yang banyak, serta diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat ini diberikannya kepada orang-orang tertentu, yang mana zakat sendiri merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, zakat untuk siapa, haji bagi syahadat. Kita sudah mengenal rukun Islam, yaitu ada 5. Yang mana rukun Islam itu ialah yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat itu artinya kita ada yang tahu? Bersaksi. Artinya kita ini setelah kita dilahirkan, ada kalau yang bahasanya kita ada yang mengumandangkan azan, ada yang membacakan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat itu ibaratkan, rukun Islam itu diibaratkan sebuah rumah. Rukun Islam itu diibaratkan sebuah rumah, yang mana syahadat itu adalah pondasinya, pondasi setiap bangunan. Pondasi setiap bangunan, yang mana bangunan tadi apabila tidak ada pondasinya akan tidak kokoh, tidak akan bisa bertahan lama, pasti akan retak. Pahamlah? Syahadat artinya pondasi. Pondasi dalam agama itu artinya pondasi agama, yang mana bila tidak ada pondasinya maka akan roboh keimanannya. Paham? Yang kedua apa? Sholat. Sholat itu adalah tiangnya agama. Tiang agama ibaratkan dalam sebuah rumah adalah tihangnya rumah ini. Bila rumah ini kada betihang kawalah berdiri. Adalah rumah kira-kira kada betihang. Adalah. Nah, kayak itu juga ibaratkan kita mula rumah, kada bisi tihang, baik kedusah bisi rumah. Bahasanya hitungannya lah kita mula rumah tapi kada betihang, berarti lantai aja lah dasar. Kada usah berdinding, kada usah apa-apa, mung kada ada tihang, kada kawa dibangun. Terus yang ketiga apa? Zakat. Zakat itu ialah dindingnya agama. Artinya apa? Apabila sebuah rumah itu dibangun dengan pondasi tihang, lalu kita akan adakan dengan yang namanya dinding. Zakat ialah dinding agama. Yaitu apa artinya? Bila kita membangun sebuah rumah, itu dindingnya itu harus kokoh, harus kuat, agar tebal juga, supaya apa? Keimanan kita itu bertambah, tidak ya. Ini kada zakatnya syahadat, sholat, puasa. Artinya puasanya tadi misalkan nih tiap hari bolong-bolong, puasanya sudah bolong-bolong, bagaimana menebalkan iman? Pahamlah? Ini kada tulak dari rumah misalkan, sahur bersama keluarga, tulak keluar rumah dan kawan, kita makanan kah? Ya. Haus kah? Lapar kah? Kita makanan kah? Ya. Jadi ibaratkan tadi itu apa? Apabila dindingnya tadi kurang, bahasanya sudah kada ada lagi yang namanya apa? Keimanan tadi itu goyah sudah. Setan sudah mempengaruhi. Ayo makan aja sudah, makan daripada ikan kelaparan. Itu nyamannya di ayam goreng, mie goreng. Apalagi siang-siang misalnya lah, lapar parut melihat mie goreng tadi, ay nyamannya makan. Nah itu artinya dindingnya belum kuat. Bagaimana caranya kita menguatkan dinding tadi? Yaitu dengan caranya nanti kita ada menebalkan dengan cara ingat kepada Allah, zikrullah, artinya mengingat kepada Allah dengan cara istighfar banyak, astaghfirullahalazim. Terus lagi tadi apa? Syahadat tadi apa artinya? Pondasi ibaratkan dalam sebuah rumah lah. Terus yang kedua apa? Sholat tadi apa? Tiang agama, yang mana tiang rumah. Yang ketiga apa? Puasa. Ada yang bolong lah sudah puasanya. Siapa yang bolong sudah puasanya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang sudah bolong? Nah, kenapa jadi bolong? Nah, kelapahan dia. Yang ketiga tadi apa? Puasa, yaitu dindingnya agama atau dinding rumah. Terus lagi yang keempat apa? Zakat itu ibaratkan dalam sebuah rumah adalah atapnya. Atap rumah pondasi kuat, apalagi tihangnya kuat, dindingnya tebal, tapi kada beratap. Kiapa? Kawalah guring kada beratap, hujan deras, panas menterik matahari, menghujan kiapa? Waduh, basah kuyup tilam. Ibaratkan tuh liur basijak kalah dapat hujan. Iya kada. Guring kada beratap, mau beratapkan langit aja. Beralaskan bumi. Wah, kan ada kalau istilah gitu loh.
beratapkan langit, beralaskan bumi. Lain halnya kayak gitu tuh, artinya apa? Bila kita tuh harus beratap tuh harus dengan zakat. Di sini dijelaskan zakat itu adalah salah satu keistimewaan zakat, yaitu orang-orang yang menerimanya pun telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana dalam surah At-Taubah yang artinya berbunyi seperti ini: sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Zakat yang dapat zakat itu ada berapa? Ada berapa golongan? Ada berapa? Yang pertama apa? Fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat apa? Yang keempat binian lagi. Yang keempat apa? Ayo masak, ada lakian. Yang keempat apa? Ayo, yang pertama tadi apa? Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Yang kelima apa? Yang kelima artinya apa? Yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya. Yang keenam hamba gorim. Yang keenam adalah hamba yang gorim, artinya orang yang terlilit banyak hutang. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah ketika dalam keadaan perjalanan, yaitu musafir. Itu yang berhak menerima zakat. Zakat berapa kilo? Ada yang tahu zakat fitrah ada berapa kilo? Ada yang masih ingat zakat fitrah ada berapa kilo dapat? Timbangannya berapa? Timbangannya ada berapa zakat? Sudah dijelaskan lah. Sudah ada yang tahu zakat fitrah itu ada berapa kilo? Ada yang ingat? 100 ton. Amun 100 ton, baik kita bagi-bagi. Jadi ginilah, zakat itu terbagi dua. Ada zakat harta dan zakat zakat fitrah, yang mana kita disebut dengan zakat fitrah adalah zakat yang disucikan. Artinya apa? Itu biasanya dilakukan ketika awal Ramadan sampai menjelang Lebaran. Zakat fitrah artinya apa? Mengeluarkan barang atau uang untuk mensucikan diri kita ketika kita memasuki hari yang fitri. Lain fitrah, sama aja. Artinya apa? Setiap yang fitrah itu adalah suci orangnya. Dari awal Ramadan kemarin nih, dari awal Ramadan sampai menjelang Lebaran. Itu yang namanya zakat fitrah. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta. Itu nisabnya itu 1 tahun. Misalkan zakatnya itu 1 tahun dikumpulkan dulu baru dizakatkan. Itu tadi tentang zakat. Zakat tadi apa? Atapnya agama. Atapnya agama. Yang kelima apa? Haji. Haji tadi apa? Haji itu ibaratkan bagi orang yang mampu. Ya kalau biasanya kita coba lihat, bila terdiri sebuah rumah rumah tadi aman, tentram, apalagi di dalamnya itu orangnya ahli sholawat, mengaji, sembahyang, pasti rumahnya tadi adem ayem, dingin rumahnya. Tapi apabila ingin melengkapi semuanya dari rukun Islam tadi, yaitu kita akan melaksanakan haji. Haji itu ibaratkan sebuah pagar tuh, pagar rumah nih, yang mengelilingi rumah. Artinya apa? Yang menjaga keamanannya lagi. Rumah sudah aman, ditambah lagi diamani, ditambahi sebuah pagar keliling. Itu yang namanya
haji. Rukun Islam tadi sudah kita jelaskan, rukun Islam ada 5. Pertama syahadat. Syahadat tadi apa? Pondasi, yaitu ya pondasi agama. Yang kedua apa? Sholat. Sholat adalah tiang. Yang ketiga puasa. Puasa tadi apa? Dinding. Yang keempat apa? Zakat. Zakat yaitu apa? Atap. Yang kelima haji. Haji apa? Pagar. Ibaratkan sebuah tadi itu pagarnya kita, supaya melindungi kita dari berbuat maksiat. Terus lagi ada juga perbandingan antara zakat, infak dan sedekah. Yang mana di sini infak. Infak itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya membelanjakan dan mewujudkan suatu usaha atau hal-hal yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Infak sendiri hukumnya sunnah, paham? Infak itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Al-Quran sendiri telah berjanji akan memberi balasan bagi orang-orang yang berinfak dengan balasan yang lebih baik. Ciri-ciri orang yang beriman juga diberikan Allah sebagai orang yang gemar berinfak, sebagaimana firman Allah, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya apa? Infak tadi artinya apa? Bila kita berjalan di jalan Allah, yaitu menafkahkan harta kita. Artinya menafkahkan harta kita tadi itu memberikan sesuatu dalam keadaan lapang, apalagi misalkan dapat rezeki banyak. Misalkan dapat rezeki banyak, oh hari ini misalkan nih si Rehan dapat duit diberi mamanya 250.000. Misalkan 250.000. Jadi Rehan nih kebanyakan duitku nih lihat si kawannya, oh si Amin kasihannya kada tahu belanja, ya misalkan ini misalnya kada tahu belanja, kayak ini jegin bahasanya, memberikan sesuatunya tadi, artinya duitnya tadi diberikan kepada Amin, namin gak senikan belanja, paham lah. Jadi kita tadi menafkahkan dalam keadaan lapang, kalau tuh bahagia mana hati ini dapat duit banyak, jadi kita memberikan tadi dengan lapang dada tanpa dipaksa, artinya memberikan sesuatu tanpa dipaksa. Terus lagi memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan, itu namanya artinya dengan lapang dada, tidak ada keraguan-raguan dalam hati, itu yang namanya infak. Bisa juga dilakukan dalam keadaan diri sendiri nih, infak nih bisa. Artinya apa? Jar Allah Ta'ala tuh orang-orang yang saling memaafkan antar sesama muslim. Misalkan nih Bu Hanika nih sarik marah, dalam keadaan marah, ini aku nih sarik nih dan inya nih, misalkan nih si Pulan sarik dengan si Pulan lain, jadi jarnya hendak buat aku pukulnya nih, tak bisa menahan marah, tapi hatinya masih bertahan. Kada ada sariknya tadi hilang, kada ada lagi, sariknya tadi kada lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah itu termasuk orang yang infak juga. Artinya apa? Saling memaafkan satu sama lain. Kada ada lagi saling dendam, saling menyambati orang. Itu kada ada lagi. Sariknya itu kada ada lagi. Karena apa? Itu karena mengingat akan Allah. Siapa yang memberikan semuanya? Allah. Pahamlah? Itu infak. Kita memasuki yang namanya sedekah. Sedekah merupakan suatu amalan kebaikan yang dilakukan oleh sahabat semua. Sedekah sendiri tidak diharuskan dengan mengeluarkan harta. Senyum kepada orang lain pun termasuk dalam sedekah. Tabassum minal ibadah. Senyum termasuk adalah ibadah. Ini misalkan tiap hari senyum, terus jangan tertawa aja sorangan lah. Disebut orang gila kena. Jadi lu tertawa sambil berjalan, tertawa aja, hahaha, tertawa terus. Tapi apa? Kada tahu tadi itu niatnya apa? Berpikir tertawa, sekalinya yang disambati apa? Orangnya gila. Kada tahu apa-apa lagi, kada tahu pikiran lagi, gila artinya.
Jadi bila kita bila kita nih kekurangan, misalkan kada kau memberi orang atau memberi orang tadi dengan uang atau harta kita, dengan senyum pun jadi tabassum minal ibadah. Senyum adalah ibadah. Artinya apa? Senyum sama aja kita sedekah. Kayak itu nah. Senyum. Jangan apa ikam tampar kah? Nah, lain artinya itu tuh lain senyum. Lain menagur namanya, lain beribadah namanya, itu namanya membawahi bekalahi orang. Jadi setiap bertamuan dengan kawan, kada kau memberi makanan kah, kada kau memberi memberi duit atau apa, bersedekah kawan, kada kau senyum. Berarti menolak senyum adalah ibadah. Apalagi senyum terus tuh tetamu orang, senyum terus. Wah, banyak banget ibadahnya pokoknya. Jadi apanya di orang tuh lah, bahasa kita tuh, bahasa Banjarnya tuh kada ada pikiran sama sekali orangnya tuh nah. Senyum aja, murah senyum. Wah, ibaratkan jangan senyumnya dipaksa-paksa. Hai. Wah, kada ada senyumnya, dipaksanya senyum. Orang terpaksa senyum tuh baik kada usah diharani. Apa-apa aja terpaksa senyumnya. Padahal sudah tahu senyum adalah ibadah. Senyum itu sama halnya kita bersedekah. Satu kalau senyum, satu kalau sedekah kita dan orang. Jangan terpaksa. Iya loh. Kadang kita menagur baik-baik. Hai Alika, apa ikam? Bayi bekelahian kah? Hai Jaini, apa? Makanan kah? Wah, nyaman jadi dengar loh. Ini kada. Hai Alika, apa? Kelahian nggak kita? Kada. Kayak itu jangan sampai. Yang maulah permusuhan antara kawan tadi, yaitu tadi Pang, gara-garanya apa? Gara-gara amarah tadi muncul. Coba jangan ada bersambatan antar kawan tuh, jangan ada bersambatan. Wih, apa ikam nih? Tuyul milenium. Nah, iya kalau tuyul milenium nih jar. Mbah itu ada lagi disambat. Apa ikam nih? Gendorwo, awak ganal. Nah, jangan. Maksudnya apa? Itu bukannya mendapatkan pahala, malah mendapati dosa. Coba jangan bersambatan. Coba dalam sehari itu jangan ada bersambatan. Banyak tuh pahalanya. Jangan sampai, baunya awekam, kada mandi kah? Nah, kada mandi. Sudah tahu kawan tuh garing kah mungkin, jadi kada mandi, bisa. Jangan disambat. Atau bahasa kita tuh secara kasarnya, baunya wakikam. Nah, kayak itu bahasanya tuh. Jangan. Artinya apa? Kita itu bila tetamu kawan itu saling senyum, saling sapa, saling menyapa satu sama lain. Supaya apa? Kita tadi pahala yang tanpa dirasa. Iyalah. Jangan sampai kita tadi terpaksa senyum. Ini setiap tetamu, aduh, hai, tetamu inya lagi, kolar banar aku tetamu inya aja. Nah, bahasanya tuh kayak itu. Kalau kadang-kadang, kenapa aku tadi lewat situ loh aja, tetamu Rehan lagi terus. Nah, tetamu Atul, tetamu Wardah lagi aja, orangnya bermasker terus, kada ada senyumnya loh. Padahal kita tahu di balik masker tadi senyum yang indah menawan. Woi. Paham lah. Jadi apa? Setiap apa-apa yang kita lakukan itu bisa dilakukan, dinamakan namanya ibadah. Sedekah ini paling mudah. Sedekah ini tanpa paksaan, tanpa kita suruh gin kau bersedekah nih. Sama halnya dengan infak tadi, kita juga kada ada paksaan. Infak sedekah ini kada ada paksaan. Jangan ada kata-kata terpaksa. Nih kada, nih aku binpak nah tiap Jumat misalkan nih. Nah aku binpak 5.000. Angsul Pak, angsul Bu 2.000. Wah, amun hendak memberi 1.000 aja, julungnya 1.000. Kada usah menyambat. Aku kebanyakan infak tadi. Jangan sampai. Waduh, sayangnya duitku belanja kurang nah. Nah, kan kayak itu kalau memikirkan belanja kurang gara-gara berinfak. Iya, kalau kebanyakan kayak itu kalau waduh, dikitannya lagi duitku. Aku jadi jar kawan, belanjaan gak kita? Kada, aku kata kau belanja, duitku berimpak tadi 5.000 aja. Kada ada angsurannya. Kada ada angsurannya. Artinya apa? Hatinya tadi kada ikhlas. Kada ikhlas akhirnya. Gara-gara berucap kayak itu, akhirnya hatinya muncul kada ikhlas. Coba nyambat.
sudah kita ambil duit di kantong, beri ke orang tadi, sudah jangan pikirkan adakah lagi kadalah duitku nih kena. Jangan sampai yo pikir kada ada duit. Misalkan Allah Ta'ala tuh sudah mengatur semuanya. Apabila kita jar Allah Ta'ala kita bersedekah nih, bersedekah, insya Allah 10 kali lipat dibalas. Kada ada wah ini, tapi kena bisa. Ada juga yang dikabulkan Allah Ta'ala langsung bersedekah 10.000, sekalinya pas balik ke rumah dapat nanak 100.000 kesinikan belanja. Masya Allah. Siapa yang menyangka kayak itu? Adalah kada ada, kalau hanya Allah yang tahu. Semuanya itu gara-gara sedekah. Gara-gara sedekah lagi kita bisa kita dapat kawan banyak. Gara-gara apa? Kita baik dan kawan dan orang baik. Setiap ada orang yang memerlukan kita datang. Kada kawa bersedekah dengan cara apa nih? Bahasa kita tuh, kada kawa sedekah dengan harta atau apapun. Senyum tadi sudah lo. Bantu dengan tenaga. Dengan tenaga. Jangan sampai mengerjakan PR kawan. Nyontek mengaku ya. Artinya apa? Lain bersedekah itu namanya. Memberikan kawan tadi kada baik. Paham? Jangan bersedekah, aku nyetekkan kawan aja kan bersedekah nih namanya. Artinya menyurahkan kawan bungul namanya karena mau belajar. Coba mengerjakan PR tuh, jangan di sekolahan, di rumah. Itu sama halnya kita kada taat dengan peraturan. Sedekah nih paling mudah, kada ada yang menyulitkan sedekah nih. Iya, jadi Bapak tadi apa? Senyum adalah sedekah. Membantu orang tanpa kesadaran itu sedekah. Menunjulakan motor kawan nih, misalkan nih sepeda kawan bocor, sepeda kawan nih bannya bocor, betunjul inya, betunjul. Ibaratkan nih lah, ada sebuah kisah nih lah, ada sebuah kisah. Ada motor, orang bermotor nih, bannya pecah. Tukang bengkelnya kira-kira ada sekilo lagi masih. Sekilo kilometer lagi, 1 kilometer lagi ada. Melihat aja padahal orang nih, lewat padahal orang nih. Lewat aja taruh sebertaan melewati tadi. Tapi apa? Melihat aja orang di higa nih betunjul. Bengkel jauh lagi. Karena ya lo, bengkel jauh tadi Gara-garanya apa? Gara-gara ban bocor. Kada ada sama sekali pikiran orang hendak menolong. Berarti hatinya belum bergerak lo, bergeritik hatinya untuk menolong orang. Tapi ada orang yang mau menunjukkan. Bayangkan motornya buruk. Bahasa kita itulah motornya buruk, habis apa lagi? Bensinnya sekarat. Iya lo, bensinnya sekarat, menunjukkan. Artinya apa? Bergeritik hatinya tadi sudah bergeritik. Bergeritik hatinya supaya mau menolong orang. Melihat aja banyak lewat orang bermotor bagus-bagus, bermobil. Tapi yang mendatangi orang yang bocor ban tadi apa? Motor butut. Bannya belong lagi bergoyang-goyang kayak itu menunjukkan. Nah, itu namanya sedekah tanpa dirasa. Itu yang namanya sedekah tanpa dirasa, yang dengan membantu dengan tenaga. Paham? Sampai sini ada yang paham? Ada yang mau bertanya? Tentang apa? Tentang infak, sedekah, bebas. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan perempuan? Laki-laki? Biasanya banyak nih kas 4 di betakun Yuk, ada yang mau ditanyakan? Bila ada Bapak yang bertanya. Yuk, bila ada Bapak yang bertanya. Adakah yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini ada sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW. Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya itu kelaparan di sampingnya. Ini hadis yang sangat menyedihkan.
kebanyakan wah ini kebanyakan lah makan nyaman di higa rumah. Kadang memikirkan tetangganya tadi makan lah sudah. Kadang-kadang agak-agakan makanan. Wah, diposting. Wah, iwak ini aku hari ini makan. Wah, aku hari ini makan ini nah. Wah, aku berbuka di KFC. Wah, aku berbuka iwak ayam. Wah, aku iwak ini. Pernahlah berpikir tetangga kita tadi makan lah sudah. Pernahlah berpikir, ini kedosa jauh lah, kada usah jauh. Kita buka puasa bersama misalkan nih. Misalkan kita buka puasa bersama. Tapi memikirkan lah, kuitan tadi makan apa di rumah? Buah nikam nyaman di luar makanan. Tapi pas sudah di rumah, ingatlah kuitan makan apa. Kawalah memikirkan kuitan makan apa di rumah. Sama halnya kita juga, kita memasak nyaman nih di rumah. Di higa rumah, kawalah mau makan. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW memasak, bahasanya apa, Siti Aisyah kalau nggak salah memasak kada kawa dibanyaki. Masak waktu itu tuh ibaratkan kalau kita tuh masak sop lah, wah ini masak sop tuh kan ayam kalau tuh masak sop kada kawa memberi dagingnya, kuahnya barang dibanyaki, artinya apa, supaya yang dihiga-higa tadi, nah tetangga kita tadi merasakan rasanya, bukan mencium baunya aja, nyamannya bau ayam panggang, nyamannya bau kuah sop, tapi kita kadang memberi sama sekali. Ya lo, kadang-kadang kayak itu memberi kuah sop, misalkan kuahnya barang kita beri, kuahnya dibanyaki memasak, pada itu kebanyakannya kayak itu. Wah ini kada ada yang memikirkan tetangganya tadi kelaparan, iwak apa, iwak karing aja mujuk, untung juga iwak karing timbul iwaknya uyah wara, jarang bang wah ini uyah lah, jarang wah ini uyah, paling kada iwak karing lah paling halus tuh sudah tuh, jarang wah ini orang makan uyah. Coba pikirkan, kita masak sop nyaman, di sebelah makan iwak karing, paling kada ya Rasulullah banyaki kuahnya barang, nah maulah kuahnya barang, kada kaum bari daging ayam, bari kuahnya barang dibanyaki. Nah itu yang namanya sedekah. Bersedekah kita tadi tuh alahan lebih besarnya kita pahalanya. Sama halnya kita tadi buka bersama di luar, nyaman-nyaman makanan, memikirkanlah dengan di rumah. Wah di rumah makan apa yuk, mama makan apa yuk, abah makan apa yuk. Duit minta banyak, tapi di rumah kuitan makan sedikit. Kadang-kadang yang buka bersama tadi kada ingat lagi. Wah taraweh kada ingat, isya kada ingat, bo foto-foto aja gawian, potbar. Kebanyakan kayak itu kada ingat lagi di sembahyang. Boleh ke rumah guring. Gara-garanya apa? Kauyuhan. Nah itu tadi tuh. Jadi dalam hadis Rasul ini bahasanya apa? Kita tuh nah jangan pernah kita mikirkan kanyang dulu, pikirkan tetangga kita kanyangkah balumkah buahnya. Jangan-jangan salah satu tetangga kita ada yang kelaparan. Untuk sementara buah nikah mungkin belum ada yang memahami yang kayak ini, tapi suatu saat insya Allah pasti ada yang mengalami semua ini. Paham? Ada yang ditanyakan? Yuk 5 menit lagi tanyakan. Biasanya banyak nih. Nisa, ada tanya Nis? Nah, tumben. Biasanya banyak tanya. Azira? Tentang sedekah, tentang apa? Kata serah. Apa? Ya apa? Yang kada paham ke apa kah? Kita tuh kadang memandang sedekah, infak, zakat, kada apa yang lain bisa ditanyakan. Insya Allah amun kawa dijawab. Amun kada kawa dijawab PR. Boleh apa? Boleh apa? Terus? Menagur orang sudah dengan suara, iyalah, hitungannya menagur orang. Tapi orang tadi kada maasi bahasanya lah. Ya lo. Jadi kayak ini. Dalam hadis Rasulullah SAW ada dijelaskan bahwasanya apabila kita tuh menegur seseorang tadi itu sudah tenang, kada bisa dengan perkataan,
dengan apa? Dalam hati pun bisa menegur. Artinya apa? Bila sudah kita menegur orang tua kada maasi, ya sudah hai. Itu hanya Allah Ta'ala lah yang bisa mengaturnya lagi, mengembalikan inya. Inya dirinya sorangan yang kau mampih itu kada depan kita. Amun inya tuh kada ada dapat musibah lagi karena mungkinnya merasa lagi. Jadi kita sudah menegur tuh, alhamdulillah kita sudah menegur. Kita sudah menegur, bagus sudah. Tapi inya kada maasi. Ya terserah Allah aja lagi. Kiapa inya tadi jalannya. Amun jar Allah Ta'ala, oh inya ini kena baik, alhamdulillah. Amun jar Allah Ta'ala, inya ini kena berkelanjutan, ada musibahnya seperti ini. Nah, itu wallahu a'lam. Yang penting kita sudah niat baik untuk menyelamatkan orang tadi. Artinya apa? Pacaran itu haram. Sudah kita madahi orang, pacaran haram sudah. Tapi inya kada maasi, terserah inya lagi hitungannya. Tapi kita jangan henti-hentinya untuk apa? Untuk mengasih tahu, jangan nikah pacaran terus, jangan terlalu kalau nah kayak itu bahasa kita tuh kan gitu loh ya, bagus dah kayak itu tuh intinya, asal kita menegur. Amun kita membiarkan aja, wih banyaknya pacar ikam, aku pang minta sebuting, jangan sampai kayak itu, bukan memadahi, itu namanya menambah dosa. Ini misalkan nih banyaknya bisa pacar, adakah kali lagi kenalan lakian ikam kesanku, jangan. Ini lakian kayak itu biasanya lah, banyaknya kan kawan minian aja. Ada kah lagi aja kesanku aja? Mbak, jangan. Paham? Ya, ada lagi? Ayo, ada lagi? Nisa bisa bertakun nah. Nisa, Nazila, mana Nazila? Ajira, mana? Ayo. Ayo, ada yang tanyakan lagi? Lakian lagi. Ada yang tanyakan? Kada ada. Bila kada kita pejamkan sejenak mata kita. Pejamkan sejenak mata kita untuk merenungkan apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita lakukan. Banyak-banyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Zikrullah artinya mengingat akan kesalahan kita, kesalahan kepada kedua orang tua kita, teman-teman kita, guru-guru kita. Jangan sampai kita melakukannya. Dan artinya kita apa? Meminta ampun kepada Allah. Yuk, pejamkan mata sejenak semuanya. Baca istighfar semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya baca sama-sama semua. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah segala semua yang kami lakukan ya Allah, sengaja atau tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, hamba tahu ya Allah, hamba banyak melakukan kesalahan ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Berikanlah umur panjang kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan apabila orang tua kami sudah melakukan kesalahan, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berikanlah jalan ya Allah kepada kami agar selalu beriman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Apabila orang tua kami sudah meninggal ya Allah, berikanlah tempat kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mama kami, abah kami,
Berikanlah tempat yang terbaik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Surga Firdaus ya Allah. Kumpulkanlah kami suatu saat nanti ya Allah di dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ilahi lastulil firdausi ahla walakwa ala naril jahimi. Ilahi lastulil firdausi ahla walakwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir junubi. Fa innaka ghafirun dzambil azimi. Fa innaka ghafirun dzambil azimi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali muallimina wali ustadina wali malhaqan alaina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusarru fi ridak, wa la tulina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman halapa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bil Qur'an ya Allah. Allahumma anfa'na bil Qur'an ya Allah. Allahumma anfa'na bil Qur'an ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufaran niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala, langsung keluar, Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wasallim habibullah.